Nah, kali ini giliran Nabila, gitu ya. Nabila sama dengan teman-teman yang lainnya, tetapi dengan tema dan topik yang berbeda tentunya. Nabila juga akan mengembangkan project based learning ya untuk kegiatan ini. By the way, Nabila itu temanya apa ya? Temanya untuk yang saya bahas kali ini adalah fundamental movement skill dengan topik lokomotor, Ibu. Topiknya lokomotor. Iya. Apa itu lokomotor? Lokomotor itu gerakan yang menggunakan otot-otot besar atau menggunakan semua anggota tubuh untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya, Ibu. Contohnya itu berjalan, berlari. Iya. Menarik ya. Jadi kalau tadi ada binatang, kemudian ada bendera, ada culture, kali ini Nabila akan memaparkan yang terkait dengan FISMOT ya, fisik motorik ya, Iya, pengembangan bagaimana pengembangan jasmani untuk anak usia dini. Silakan Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Nabila Hamisa dari Prodi PG PAUD 2019 Universitas Negeri Jakarta. Baik, di sini saya akan sama-sama sharing mengenai implementasi kurikulum merdeka di lembaga PAUD. Oke, berikut saya sudah menyiapkan materi yang akan saya bahas ini. Oke, ini dia materi yang akan saya bahas, yaitu implementasi kurikulum merdeka untuk pendidikan anak usia dini. Terlebih fokus yang akan saya bahas adalah exercise dengan dosen pembimbing Dr. Yuliani Nurani MPD dan saya sendiri Nabila Nisa. Oke. Berikutnya, cakupan IKM yang akan saya bahas nantinya ada RPP atau Rencana Pelaksana Pembelajaran, lalu ada asesmen, refleksi. Oke, sebelum kita masuk ke apa itu IKM, saya mau menjelaskan sedikit tentang exercise untuk anak usia dini. Oke, mungkin kita sering dengar ya exercise atau biasa lebih dikenal olahraga atau pendidikan jasmani. Lebih singkatnya, exercise itu adalah aktivitas fisik atau istilah sederhananya, exercise ini adalah gerakan atau aktivitas yang melatih tubuh untuk lebih baik dan lebih kuat serta lebih sehat. Nah, benefitnya apa aja sih untuk anak usia dini? Benefitnya tuh banyak sekali dari exercise ini, yaitu pertama, meningkatkan kesehatan otak anak, mengurangi resiko penyakit, obesitas, lalu memperkuat tulang dan otot anak yang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk important atau kepentingannya atau urgensinya tuh apa sih untuk anak usia dini? Yang pertama itu membantu anak meningkatkan kemampuannya dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya, kemampuan anak dalam keterampilan hidup kayak memakai sepatu, memakai baju, mengambil sesuatu. Itu bisa kita latih melalui kegiatan exercise. Nah, terus apa lagi nih pentingnya kita mengajarkan exercise untuk anak usia dini? Yaitu ada membantu untuk berkonsentrasi dan tampil lebih baik di sekolah. Jadi anak-anak yang perkembangan motoriknya bagus, dia akan lebih tampil lebih baik di sekolah. Oke, next. Untuk pembahasan motorik pada kurikulum merdeka itu terdapat pada di CP. Jadi pembahasannya itu kita dapat menemuinya di CP untuk motorik. Jadi untuk CP-nya itu anak menggunakan fungsi gerak, motorik kasar, motorik halus, dan taktil untuk mengeksplorasi dan memanipulasi berbagai objek dan lingkungan sekitarnya sebagai bentuk pengembangan diri. Ini tuh ada di elemen jati diri yang baru saja pemerintah keluarkan pada kurikulum merdeka anak usia dini. Terus TP-nya tuh apa? Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu sebenarnya karena ini IKM, pemerintah memberikan guru keleluasaan untuk mencari tujuan pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan siswanya, sekolahnya, dan serta di lingkungan sekitarnya. Jadi untuk TP-nya ini karena saya kemarin
ada praktik kerja lapangannya di lab school. Jadi untuk TP-nya kita mengambil 3, yaitu ada pertama anak mempraktekkan gerak sensori motor melalui 7 pola gerak dasar, berjalan, membungkuk, mendorong, berlutut, jongkok, memutar, dan menarik. Lalu ada berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan fisik yang melibatkan konsep FMS atau Fundamental Movement Skill, meliputi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif melalui kegiatan yang bermain bebas dengan aturan yang berulang. Lalu anak melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan keterampilan motorik halus. Nah, jadi untuk TP-nya ini kita bisa mengambil atau membaca dari jurnal-jurnal atau dari buku kurikulum dari sekolah luar ataupun yang sudah saklek istilahnya. Sekolah-sekolah yang sudah bagus kita bisa ikuti nih, tapi sesuaikan dengan kebutuhan sekolah kita, anak-anak yang ada di lembaga PAUD. Lalu cakupan materinya, apa sih yang mau dibahas ini selama 1 semester? Oke, yang mau dibahas contohnya ini ada 2, yaitu kegiatan motorik kasar, motorik halus, dan taktil dilakukan melalui berbagai kegiatan sehari-hari sebagai bentuk pengembangan diri. Lalu ada ragam cara penyelesaian suatu tugas atau kegiatan dalam cara mengekspresikan pikiran dan perasaan. Jadi kegiatan materinya yang akan dilaksanakan adalah kegiatan-kegiatan motorik kasar dan halus tentunya, yang dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari sebagai bentuk pengembangan diri anak-anak dan eksplorasi anak-anak. Terus selain anak melakukan kegiatan-kegiatan itu, anak juga kita ikut sertakan dalam penyelesaian tugasnya, kegiatannya, dengan memberikan keleluasaan yang luas untuk anak mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Oke, next. Tema yang akan saya jelaskan kali ini untuk IKM-nya adalah Fundamental Skill Movement. Mungkin ibu-ibu dan bapak guru ini sudah sering dengar lah FMS itu apa. Jadi FMS itu adalah keterampilan gerak dasar yang perangkat keterampilan motorik kasar yang melibatkan bagian-bagian tubuh. Nah, salah satunya yang tadi ada lokomotor, non-lokomotor, manipulatif. Nah, salah satu yang akan saya ambil topiknya adalah lokomotor. Lokomotor adalah gerakan menggunakan otot-otot besar untuk berpindah atau menggunakan semua anggota tubuh secara horizontal atau berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, contohnya itu ada berjalan, berlari, atau menggerakkan tubuhnya. Oke, berikut saya akan mau menjelaskan contoh RPP. RPP ini dibuat selama saya praktik mengajar di lab school dengan bimbingan guru-guru di sana. Jadi, insya Allah ini akan berguna untuk ibu guru bapak sekalian. Oke. Jadi, untuk rencana pelaksanaan pembelajaran exercise, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Untuk hari atau tanggal itu, kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan anak. Ini adalah waktu rentang seminggu. Semisal ternyata anak-anak di PAUD Bapak Ibu guru membutuhkan, itu bisa dilakukan eskalasi atau refleksi untuk minggu depannya. Terus untuk tema yang diambil tadi seperti tadi FMS, terus kelas yang atau umur yang ditujukan adalah TKA yang kemarin saya praktik. Lalu topiknya adalah lokomotor, dan khusus topiknya ini lokomotor kan banyak sekali ya, ada berjalan, berlari, terus menggerakkan tubuh, dan lain-lain. Nah, saya mengambil berjalan untuk kegiatan yang akan dibahas kali ini. Oke. Nah, format dalam merencanakan pelaksanaan pembelajaran exercise, seperti di atas ada hari, tanggal, tema, kelas, topik. Nah, berikutnya adalah tujuan kegiatan. Nah, tujuan kegiatan ini diambil dari CP dan TP, apa yang mau dimasukkan dari kegiatan bermain. Misalkan kegiatan bermainnya yang akan saya lakukan adalah orienteering. Nah, orienteering itu apa sih yang dibutuhkan dalam kegiatan itu tuh apa saja yang dilakukan anak yang mengembangkan keterampilan motorik kasarnya. Oke, mungkin ibu bapak masih ada yang
belum atau mungkin baru dengar orienteering atau sudah. Jadi orienteering itu secara garis besar adalah olahraga yang melibatkan perlombaan yang ditandai pada peta. Nah, dalam mengikuti peta ini, peta lintasan ini, anak-anak itu harus menemukan nih sejumlah barang yang sudah diberikan clue-nya. Nah, lalu anak-anak yang sudah dapat mendapatkan clue-nya, nah dalam urutan yang benar dan dalam waktu yang singkat, nah itu disebut pemenangnya atau anak tuh berhasil mencapai permainan ini. Oke, nah untuk TK-nya ini kita bisa mengambil nih tujuan kegiatannya itu kita bisa mengambil dari elemen nilai agama dan budi pekerti, terus elemen jati diri, dan elemen konsep literasi serta STEAM. Nah, Bapak Ibu guru nanti sesuaikan dengan apa yang mau dilakukan, apa yang mau dinilai selama kegiatan eksersis ini. Oke, contohnya saya memasukkan elemen nilai agama dan budi pekerti. Itu ada di A1.1 yaitu anak berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, lalu anak mematuhi SOP K3 dan kegiatan bermain. Ini dimaksudkan adalah agar saat kegiatan, guru akan menjelaskan SOP K3 dalam kegiatan bermain, apa saja yang harus dipatuhi tentang kenyamanan, keamanan, dan keselamatan anak. Lalu berikutnya, untuk pembahasan motorik yang terdapat di kegiatan orienteering bermain ini adalah anak mempraktekkan cara berjalan dengan benar sesuai dengan gaya jalan guide yang dicontohkan. Jadi guru-guru karena kami ini diberikan keleluasaan, jadi kita bisa nih cari tahu gimana sih cara gaya jalan yang benar dari bentuk kakinya, postur tubuhnya, gimana cara yang benar. Itu adalah salah satu penilaian yang akan dilakukan dalam kegiatan ini. Lalu anak dapat melakukan gerak yang stabil saat berpindah tempat. Kita tahu anak-anak tuh tidak semuanya stabil, tidak semuanya keseimbangannya bagus dalam bergerak. Nah, untuk itu kegiatan bermain ini adalah tujuan kegiatannya adalah agar kita melatih nih kestabilan gerak anak saat berpindah tempat yang nantinya akan membantu kehidupan anak berikutnya juga tentu. Terus anak dapat menggunakan alat main sesuai dengan peruntukannya. Jadi dalam kegiatan main ini, kita harapkan anak-anak tuh bisa menggunakan alat mainnya sesuai dengan peruntukannya. Maksudnya apa sih? Jadi sebelum kegiatan kita bisa ngasih tahu nih ke anak-anak, oke anak-anak, permainannya alat mainnya seperti ini. Fungsinya apa? Kita berikan pertanyaan ke mereka, biar mereka tuh berpikir, oh iya, mainan ini fungsinya ini diperuntukkan ini. Kalau misalkan mereka melanggar peraturannya, kita berikan konsekuensinya. Seperti apa konsekuensinya agar anak tuh paham tentang aturan mainnya seperti apa. Terus untuk C1.1 itu ada elemen pada konsep literasi dan STEAM. Nah, apa sih yang mau ditujukan, diharapkan? Nah, diharapkan itu anak dapat memahami informasi di sekitarnya melalui gambar. Jadi karena orienteering ini berdasarkan gambar, denah peta, jadi anak membaca denah dan peta lalu dia mendapatkan clue-cluenya atau target-targetnya. Nah, diharapkan anak tuh memahami informasi yang ada pada peta atau denah itu. Oke, berikutnya untuk capaian pembelajaran ini kita bisa masukkan yang ketiga itu nilai agama, budi pekerti, jati diri, terus literasi dan STEAM. Ini sesuaikan pada pembukaan, inti, dan penutup. Lalu untuk kegiatannya sama seperti sebelumnya, ada pembukaan, inti, dan penutup. Nah, untuk prosedur pembelajarannya, pijakan lingkungan, ada sebelum pembukaan kita melakukan pijakan lingkungan, lalu untuk saat pembukaan, sebelum main, untuk kegiatan eksersis ini, tentunya kita membutuhkan tempat yang cukup untuk anak bergerak bebas. Sebenarnya untuk orienteering ini bisa dilakukan di indoor atau outdoor, tapi itu sesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan PAUD yang ada di tempat kita. Oke, yang pertama itu kita arahkan anak untuk berkumpul di lapangan dengan membawa botol minum. Lalu setelah anak terkondisikan, kita membaca doa sebelum belajar, terus ya SOP membuka kelas dengan menyapa, mengabsen, menanyakan kabar. Terus berikutnya adalah persepsi topik yang akan diangkat itu apa. Terus menjelaskan prosedur K3.
ketiga itu penting selama kegiatan exercise karena anak bergerak bebas kadang-kadang suka tidak memperhatikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dirinya sendiri maupun teman lain. Makanya itu sangat penting dibahas sebelum kegiatan berlangsung. Lalu menjelaskan SOP bermain. Nah, untuk inti, kita harus mempraktekkan langsung dan demonstrasi. Lalu anak mempraktekkan secara mandiri cara jalan yang benar karena tujuan kegiatan kita adalah melihat cara jalan anak yang benar. Lalu pijakan saat main yang pertama adalah guru meminta anak menyiapkan alat dan bahan, lalu penting juga melakukan pemanasan, lalu anak-anak mulai melakukan inti bermain yaitu orienteering kids. Nah, untuk setelah kegiatan inti kita melakukan cooling down atau pendinginan dengan senam pernafasan. Nah, setelah itu, di sela-sela itu juga guru bisa memberikan apresiasi performance secara individual. Nah, untuk penutup, kita pijakan setelah main, kita bisa memberikan pertanyaan refleksi, pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan tema kegiatan dan hari itu, terus memberikan kesimpulan nih, anak tuh bisa mengekspresikan pendapatnya dan pikirannya apa sih yang sudah mereka dapat, lalu anak melakukan doa selesai belajar bersama-sama, lalu guru serta anak melakukan salam penutup. Nah, untuk di sarana pembelajarannya, kita bisa memasukkan alat pembelajaran, sumber belajaran, asesmen, teknik penilaiannya seperti apa, metode pembelajarannya seperti apa, serta media pembelajarannya itu seperti apa. Bisa dilihat di sini, ada teknik penilaiannya yang saya ambil waktu itu adalah observasi dan dokumentasi, dan metode pembelajarannya adalah praktik langsung dan demonstrasi. Nah, untuk asesmen yang saya pilih adalah checklist dan class list log. Oke, di bawahnya itu, jangan lupa tuliskan refleksi kegiatan dan rencana tindak lanjut kelas. Ini digunakan setelah guru mengajar di kelas, tentunya kan pasti tidak 100% akan berjalan dengan lancar. Nah, untuk refleksi kegiatan ini adalah kita sebagai guru adalah mengkoreksi apa sih kegiatan ini, apakah ada yang kurang, apakah ada yang perlu dilanjutkan, rencana tindak lanjut kelasnya agar kegiatan ini menyempurnakan kegiatan sebelumnya. Lalu seperti biasa ada mengetahui kepala sekolah, waktu tanggal, koordinator, gurunya. Oke, next. Setelah RPP yang kita bahas kali ini, kita akan lanjut tentang asesmen. Untuk asesmen, yang pertama kita bisa memasukkan CP, TP, dan cakupan materinya selama kegiatan bermain. Seperti apa yang mau direncanakan dan dikembangkan selama kegiatan bermain. Tadi kan tujuan kegiatannya sudah kita bisa masukkan dan kita bisa tambahkan untuk pengembangannya selanjutnya. Terus ini adalah format untuk asesmennya. Setiap kita mengembangkan kegiatan, kita harus menganalisa konsep apa yang mau kita terapkan di anak-anak. Nah, untuk analisa kegiatan main, ini seperti kegiatan pembuka, ada stretching, dinamis, terus penjelasan SOP K3, dan kegiatan bermain. Internalisasi konsep literasi dan STEAM ini tidak harus semuanya, tapi kita bisa memilih yang cocok dan berkesinambungan dengan materi kita. Nah, ini ada sensori, literasi, matematika. Nah, kita bisa analisa nih, bermain sensori pada kegiatan ini tuh apa saja sih? Bergerak tidak menggunakan alas kaki karena mengembangkan perabaan sensori raba anak. Terus pada saat berjalan dan berlari ada proprioception, bergerak sambil bernyanyi, auditory, atau mengembangkan kemampuan mendengar anak. Terus stretching dinamis adalah mengembangkan keseimbangan dan kemampuan anak dalam persepsi ruang geraknya. Lalu rencana evaluasinya adalah listok dan checklist. Untuk literasinya, diharapkan anak memahami perintah dan penjelasan serta mengekspresikan bahasanya secara lisan. Nah, untuk matematikanya kita bisa masukkan dalam kegiatan ini adalah berhitung saat stretching dinamis. Lalu untuk inti kegiatannya ini, kita bisa internalisasi konsep literasi dan STEAM-nya adalah bermain peran, literasi, sains, dan teknologi. Apa aja nih yang bisa kita analisa? Nah, untuk bermain peran ini, kita bangun suasana anak tuh sebagai hunter atau pencari
pencari clue-cluenya, terus literasinya. Karena waktu itu temanya adalah Independence Day atau kemerdekaan Indonesia, jadi kami membuat kegiatan itu anak-anak mencari huruf merah putih di setiap sudut-sudut yang ada pada denah. Nah, literasinya kan ada, yaitu anak mencari huruf. Berarti anak mengenal huruf, lalu anak menyusunnya menjadi sebuah kalimat, yaitu merah putih. Lalu untuk sainsnya adalah penalaran. Jadi anak tuh menalar, mencari lokasi bendera sesuai dengan yang diberikan melalui denah. Lalu untuk teknologinya adalah mencari bendera dari gambar lokasi atau area. Jadi teknologi ini tidak melulu tentang apa tuh namanya ya laptop atau internet. Jadi teknologi itu sesuatu yang memudahkan manusia. Contohnya adalah gambar lokasi area yang membantu kita untuk menemukan sesuatu. Lalu untuk penutup ini, untuk internalisasi konsep STEAM-nya adalah matematika dan literasi. Nah, untuk matematikanya apa sih? Matematikanya adalah berhitung saat stretching statis. Literasinya tuh apa sih? Afirmasi menihilkan kalimat yang diucapkan guru seperti hari ini kamu hebat ya, kamu semangat ya, kamu jadi anak yang baik dan kata-kata lain yang membangun konsep positif dalam dirinya. Nah, untuk rencana evaluasinya tetap sama, yaitu list log dan checklist. Nah, ini adalah asesmen dalam kegiatan exercise. Berikutnya refleksi. Refleksi ini dibutuhkan ketika kegiatan dalam hari itu atau dalam tema itu ternyata kurang membangun keterampilan anak. Apa tujuan kegiatannya tuh kurang terbangun atau kurang terkoordinasi dengan baik. Nah, maka dibutuhkan refleksi atau kegiatan rencana tindak lanjut karena iklan ini memberikan keluasaan anak tuh diberikan waktu yang bebas untuk mendalami materinya, maka refleksi dapat kita gunakan sebagai kegiatan untuk menambah dan mengembangkan kemampuan anak. Oke, di sini formatnya seperti ini. Rencana pelaksanaan, lalu ada tanggal, tema, topik, kelas, subtema untuk peta konsepnya sama, tujuan kegiatannya sesuai dengan asesmen dan RPP-nya. Lalu untuk kegiatan pembelajarannya, karena kita menambahkan, jadi di sini ada eskalasi, ada inti yang saya akan tambah untuk anak. Nah, jadi apa nih yang ditambah nih? Oke, selama kegiatan ini ternyata ketika anak melakukan orienteering secara berkelompok dan satu kelompok itu ada 4 orang, ternyata ini membuat anak jadi mudah terdistract karena waktu menunggu tuh terlalu lama antara kelompok satu dan kelompok berikutnya serta berikutnya. Nah, ini membuat anak jadi mudah terdistract dan tidak fokus lagi. Nah, apa sih tindak lanjut kelasnya? Tindak lanjut kelas adalah akhirnya untuk kegiatan berikutnya sama dengan orienteering, tapi kita bagi 2 kelompok nih. Kelompok pertama bermain orienteering dan kelompok kedua bermain ular tangga. Jadi untuk bermain orienteering itu sifatnya jadi individual, bukan kelompok lagi. Lalu anak-anak yang menunggu ini kita kasih kegiatan supaya dia tuh tidak bosan menunggu dan tidak terdistract dan tidak kemana-mana. Istilahnya jadi fokus di satu tempat sambil menunggu temannya menyelesaikan kegiatan orienteering. Nah, lalu sebelumnya karena satu gelas, satu tempat itu diberikan 5 bendera, karena ternyata kurang untuk dalam individual ini, yang dilakukan secara individual, akhirnya ditambah nih. Jadi dibuat 10 bendera. Nah, ini kita bisa masukkan nih yang di intinya. Ini sama di atasnya analisa kegiatan mainnya, cuman di intinya kita tambahin anak bermain ular tangga. Nah, di internalisasinya kita bisa masukin nih, selain anak berimajinasi sebagai hunter pencari huruf, anak juga sebagai pion dalam permainan ular tangga. Terus literasinya apa? Mencari huruf dan menyusunnya menjadi sebuah kalimat. Sainsnya tetap sama. Teknologinya selain gambar denahnya itu untuk anak mencari lokasi, anak-anak juga bermain ular tangga dengan banner. Biasanya kan kita main ular tangga tuh pakai kertas yang kecil, karena kertas kecil itu kurang untuk anak, medianya kurang besar, jadi anak tuh geraknya kurang, jadi akhirnya
dibuatlah dengan banner agar anak bisa leluasa geraknya. Jadi dia sebagai pionnya. Untuk internalisasi pendinginan dan pembukaan itu sama, hanya ditambahkan saat anak bermain ular tangga. Ini adalah sumber belajarnya, alatnya, desain asesmennya. Jadi kita membutuhkan, kenapa sih tidak digabung dengan asesmen? Karena nanti akan mempengaruhi penilaian yang akan kita lakukan nantinya. Oke, ini adalah dokumentasi kegiatan selama saya eksklusif di Lab School. Jadi di sini ada pemanasan. Lalu ini adalah saat senam gerak. Terus ini ada inti kegiatannya. Ini adalah pendinginannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah mau mendengarkan dan mendengar sharing berbagi pengalaman saya selama saya mengajar dan belajar tentang IKM. Semoga ilmunya bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru. Sebelum saya mengakhiri materi ini, kurang lebih saya mau mengucapkan terima kasih banyak dan maaf jika ada kurang-kurangnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Nabila sudah memaparkan tentang implementasi kurikulum merdeka, gitu ya. Nah, ketika kita melakukan kegiatan ini, yang pertama kali dilakukan itu adalah menentukan tujuan dari kegiatannya. Berdasarkan pengalamannya Nabila, bagaimana sih kiat-kiat atau cara-cara yang digunakan untuk menentukan tujuan kegiatan ini? Terima kasih Bu Yuli untuk pertanyaannya. Bagaimana menentukan tujuan kegiatannya? Nah, tujuan kegiatan ini kan berada dalam RPP. Nah, kita lihat dulu nih, kegiatan yang sedang kita buat tuh berkaitan nih, kita cari di CP dan TP-nya itu ada nggak sih? Misalkan tadi orienteering, pasti berkaitan ada nilai agamanya, tentunya ada motoriknya, terus ada literasinya, ada STEAM-nya. Nah, kita cantumkan nih, kita lihat dari CP-nya, lalu TP-nya. Nah, untuk bahasa yang digunakan dalam TK ini, tidak harus plek-plekan mengikuti CP dan TP. Tapi kita bisa sesuaikan, kita bisa fokuskan untuk apa yang mau kita tujukan. Nah, tadi itu berjalan, berarti kita bisa membahas dan memfokuskan itu tentang berjalan, tentang keamanan anak, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bermain yang akan kita mau lakukan. Berikut jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Guru, praktisi PAUD di seluruh tanah air, itu tadi Nabila seru banget gitu ya. Tidak ada anak yang tidak suka bergerak, jadi bergerak itu cerdas. Jadi apa yang dipaparkan oleh Nabila itu bisa dilakukan indoor maupun outdoor. Bahkan kalau lembaga PAUD Ibu dan Bapak dekat dengan lapangan yang luas gitu ya, anak-anak benar-benar merdeka melakukan kegiatannya, dan itu menjadi satu hal yang menarik buat kita kembangkan. Terima kasih.